Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kembali lagi di pembelajaran matematika masih tentang kaidah pencacahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian aturan pengisian tempat, dan juga faktorial, maka kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan tugas minggu lalu untuk merangkum tentang materi permutasi dan kombinasi. Hari ini kita akan aplikasi ke dalam soal-soal cerita untuk membedakan bagaimana aplikasi permutasi dan kombinasi dalam soal-soal kontekstual atau soal-soal yang sering terjadi di kehidupan nyata. Karena segala sesuatu yang ada tidak lepas dari matematika. Nah, untuk materi permutasi dan kombinasi ini sering sekali kita temui masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dari permutasi. Untuk simbol permutasi disimbolkan dengan N permutasi K. Ada yang menuliskan seperti ini, ada juga di buku-buku yang menuliskan seperti ini. Maknanya sama. Maknanya tetap sama mau dituliskan seperti apapun. Kemudian untuk kombinasi simbolnya N kombinasi R. Huruf C ya. Kalau permutasi huruf P, kalau kombinasi huruf C. N kombinasi R. Nah, di mana syaratnya adalah R harus lebih kecil dari N. Ini juga sama, K harus lebih kecil sama dengan dari unsur N. Jangan memperhatikan atau jangan mempermasalahkan tentang simbol-simbol K, N, R, dan lain sebagainya. Itu hanya simbol. Yang harus kita pahami adalah bahwa K dan N itu merupakan unsur. Nah, untuk rumus permutasi, N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi K faktorial. Sementara untuk rumus kombinasi, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, kalau langsung ke rumus, itu gampang. Karena di sini sudah ada simbol P dengan simbol C. Yang biasanya menjadi masalah bagi sebagian orang ketika menemukan soal cerita, seringnya bingung apakah penyelesaiannya menggunakan permutasi atau kombinasi. Kalau soal langsung seperti ini, pasti teman-teman semua sudah bisa mengerjakannya dengan mengikuti rumus. Ketika diaplikasikan dalam soal cerita, nah biasanya butuh pemahaman yang lebih supaya bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, sekarang kita dari contoh yang paling mudah, langsung ke rumus. Jika ada 5 permutasi 2, maka 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial kemarin kita sudah belajar 5 dikali 4 dikali 3. Nah, kenapa saya berhenti di 3? Karena di bawah ini 5 dikurangi 2 sama dengan 3 faktorial. Nah, ini bisa dicoret kan? Sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, untuk contoh kombinasi, 5 kombinasi 2, kita ikuti rumusnya berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa saya stop di 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3 faktorial.
per 2 faktorial 3 faktorial. Ini bisa dicoret. Sisanya 5 dikali 4 per 2 faktorial itu 2 dikali 1. Sekarang ini bisa dicoret. 2 kali 1. Sekarang ini bisa dicoret. 2 kali 1 itu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sisanya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Berbeda antara hasil permutasi dengan kombinasi walaupun angkanya sama karena rumusnya pun berbeda. Nah, saya yakin kalau langsung seperti ini soal gitu dengan langsung menyebutkan 5 permutasi 2, 5 kombinasi 2, teman-teman bisa langsung mengerjakan. Nah, yang jadi permasalahan adalah dan yang harus dilatih terus aplikasi dari permutasi dan kombinasi pada soal-soal cerita. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal cerita, ada yang harus teman-teman pahami tentang permutasi dan kombinasi. Ada yang harus diingat. Nah, ini adalah clue dari permutasi. Permutasi itu berhubungan dengan hal-hal yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi berhubungan dengan hal-hal yang tidak memperhatikan urutan. Itu adalah kuncinya. Sementara untuk permutasi sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama permutasi K unsur yang disusun dari N unsur. Ini rumusnya sama seperti tadi. Kemudian ada permutasi dengan unsur yang sama, dan yang ketiga ada permutasi siklis atau melingkar. Nah, seperti apa aplikasinya dalam soal-soal berbasis masalah atau soal-soal kontekstual? Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama adalah permutasi K unsur dari N unsur. Contoh soalnya, setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ingat, di sini ada ketua, sekretaris, bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Oke, berarti N-nya yang tersedianya adalah 5 orang. Kemudian akan dipilih, gitu kan? Akan dipilih itu nilai K-nya 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut? Nah, ini adalah kasus permutasi. Kenapa ini termasuk dalam kasus permutasi? Karena memperhatikan urutan. Ketika seseorang dari 5 orang itu sudah terpilih menjadi ketua, maka dia tidak bisa terpilih lagi menjadi sekretaris ataupun bendahara. Begitupun yang sudah menjadi bendahara, tidak boleh terpilih lagi menjadi ketua ataupun sekretaris. Maka kasus yang seperti ini disebut dengan permutasi, masuk terdalam kasus permutasi. Nah, berarti berapa banyaknya cara? 5 permutasi 3. 5 faktorial 5 dikurangi 3 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, bisa dicoret. Hasilnya adalah 60 cara. Ini kasus permutasi yang pertama. Untuk permutasi dengan unsur yang sama. Contoh soalnya. Tentukan banyaknya cara menyusun urutan huruf-huruf dari kata matematika. Matematika. Sekarang yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu banyaknya huruf ini. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N sama dengan 10. Totalnya ya, total hurufnya 10. Dalam kurung, jumlah huruf. Kemudian kita harus memperhatikan ada unsur-unsur yang sama. Mana unsur yang sama? Ada huruf M. M-nya ada 2. Kemudian huruf A-nya, huruf A ada 3. Kemudian huruf T ada 2. Huruf E ada 1. Kemudian huruf I ada 1 juga, dan huruf K ada 1. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Totalnya 10. Nah, ini sebagai N yang pertama, N1, ini N2, N3, N4, N5, N6. Ada beberapa huruf yang sama, unsur yang sama. Nah, tadi rumusnya untuk permutasi dengan huruf yang sama, maka N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, N4 faktorial, dan seterusnya. Jumlah hurufnya ada 10. 10 faktorial per 2 faktorial. Kemudian 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Biasanya 1 nggak usah ditulis. Nah, coret aja ya. Kenapa kok dicoret? Karena kan berapapun dibagi 1 hasilnya dirinya sendiri. Nah, ini tinggal dibagi 10, kemudian kali 9, mundur ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 2 faktorial. 2 kali 1, 3 faktorial, 3, 2, 1, 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, ini boleh dong dicoret. Kemudian, ini 2 kan? 2, nah di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini pun 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Boleh dicoret. Jadi nanti hasilnya adalah kali sendiri. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itulah hasilnya. Ada berapa ribu cara. Oke, untuk permutasi selanjutnya adalah permutasi siklis atau permutasi melingkar. 5 orang pegawai perusahaan akan mengadakan rapat dan duduk di kursi yang mengelilingi sebuah meja berbentuk lingkaran. Ada berapa cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut? Ya, maksudnya para pegawai ya. Para pegawai. Oke, perhatikan. Mengelilingi sebuah meja berbentuk lingkaran. Nah, tadi sudah ditulis di depan bahwa permutasi siklis rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Di sini N-nya ada berapa? 5. Ada 5 orang. Berarti di sini 5 dikurangi 1 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial berarti dijabarkan. Nah, silahkan cari hasilnya sendiri. Oke, sekarang untuk contoh kombinasi. Banyaknya cara memilih 5 huruf dari kata melabuh adalah melabuh. Oke, sekarang tentukan banyaknya
huruf yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan diambil 5 huruf, berarti R atau K, sini R aja ya, R sama dengan 5. Sudah ada N, sudah ada R, berarti rumusnya adalah N kombinasi R, 8 kombinasi 5. Tinggal dihitung. 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 8 dikurangi 5 faktorial. 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 3 faktorial. 8 faktorial, oh maaf, ini kita jabar ya langsung. 8 faktorial itu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Saya stop sampai 5 karena di bawahnya ada 5. 5 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya. Sisanya 8, 7, 6 per 3 faktorial itu 3, 2, 1. Ini 6, 3 kali 2 kali 1 juga 6, berarti habis. Sisanya 8 dikali 7 sama dengan 56 cara. Kenapa soal seperti ini masuk ke dalam contoh kombinasi? Karena tidak ada aturan di sini. 5 huruf, banyaknya cara memilih 5 huruf. 5 huruf itu mau siapa saja boleh, mau huruf M, E, U, L, A boleh. Atau misalkan mau LABOH boleh, atau mau diacak-acak terserah, yang penting hurufnya yang terambil 5 dari 8 unsur yang tersedia. Jadi dia tidak memperhatikan urutan, bebas ya. Bebas atau tidak memperhatikan urutan. Oke, contoh soal yang kedua. Suatu pertemuan dihadiri oleh 20 orang undangan. Jika mereka saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah N-nya sama dengan 20. Salaman, ketika ada si A salaman, berarti A salaman dengan B. Ada berapa? Ada berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang yang bersalaman. Berarti R-nya sama dengan 2. Kenapa kasus salaman ini termasuk dalam kasus kombinasi? Karena ketika si A ingin salaman dengan B, terjadi 2 kejadian, yaitu A salaman dengan B, si B juga salaman dengan A. Sehingga kasus ini termasuk dalam kombinasi, artinya tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Ada 2 kasus yang terjadi. Ketika A salaman dengan si B, maka si B juga salaman dengan si A. Maka termasuk dalam kasus kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Nah, maka rumusnya adalah 20 kombinasi 2. 20 faktorial per 2 faktorial, langsung 18 faktorial. Dari mana 18? 20 dikurangi 2. 20 kali 19 kali 18 faktorial. 2 faktorial, 18 faktorial. Bisa dicoret. Sisanya adalah 20 kali 19 dibagi 2 kali 1. 2 bagi 1 itu 2 kali 1, 2 kan. Nah, ini sisanya 10. 10 kali 19, 190. Hasilnya 190
salaman yang terjadi antara 20 orang. Contoh yang ketiga tentang kasus kombinasi. Seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 2 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah, nah ini sudah kombinasi dari beberapa kejadian ya. Ada sapi, ada domba, ada kambing. Oke. Sapi dari kan peternak beli ke pedagang. Berarti yang di pedagang itu masuknya N. Karena yang tersedianya kan. Nah, yang si peternak beli itu K. Kita tentukan dulu. Atau R ya, boleh. Mau R, mau K boleh. Yang penting kita paham bahwa N itu dari unsur yang tersedia, R atau K itu yang diambilnya. Oke, sekarang dari sapi. Sapi di pedagang ada 6. Mau dibeli peternak 3. Domba di pedagang ada 6. Mau dibeli 4. Kambing di pedagang ada 8. Mau dibeli 5. Nah, hitung satu-satu. 6 kombinasi 3, 6 kombinasi 4, dan 8 kombinasi 5. Oke, ini dihitung pakai rumus kombinasi. Nanti hasilnya berapa? Silahkan teman-teman hitung sendiri. Nah, hasil akhirnya adalah, ini kan banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli. Artinya, nanti penyelesaian akhirnya adalah dari ini kan nanti ada hasilnya, misalkan A, B, C ya, berupa angka. Nah, itu hasilnya totalnya adalah, total caranya A dikali B dikali C. Nanti ketemulah angka berapa cara pemilihan hewan yang akan dibeli. Oke. Jadi dicari dulu untuk sapi berapa, untuk domba berapa, untuk kambing berapa. Nah, kasus ini termasuk kombinasi. Kenapa termasuk kombinasi? Karena dari pilihan ekor sapi ini, dari 6 ekor sapi ini bebas dong. Judulnya tetap sapi. Di sini tidak disebutkan sapi jantan atau sapi betina. Pokoknya 6 ekor sapi aja. Nanti bebas tuh dia mau milih yang jantan terserah, mau milih yang betina terserah. Maka termasuk dalam kasus kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Oke, itu adalah contoh-contoh soal kontekstual atau yang ada di kehidupan nyata tentang aplikasi soal-soal permutasi dan kombinasi. Triknya adalah pahami soal tersebut, apakah dia memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan berarti memakai permutasi, kalau tidak memperhatikan urutan berarti memakai kombinasi. Pembelajaran hari ini
Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.